Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Ramadina dengan NIM 24016065. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang tataran fonologi. Kata fonologi secara etimologi berasal dari kata fon dan logi. Fon artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris, yaitu phonetic, yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Dalam fonetik, yang dikaji bukanlah bunyi bahasa yang membedakan arti, karena yang membedakan itu antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Yang ketiga, fonetik auditoris. Bagaimana cara udara menyampaikan bunyinya tersebut dari sumber bunyi sampai ke telinga manusia. Proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama, alat ucap. Shire mengemukakan bahwa alat ucap manusia terdiri atas 25 buah. Yang kedua, aliran udara. Aliran udara adalah fondasi dari segala macam bunyi. Udara dihasilkan oleh suatu mekanisme aliran udara. Mekanisme aliran udara tersebut ada 3 macam. Yang pertama, mekanisme aliran udara paru-paru dan otot-otot pernapasan. Dengan otot-otot yang menggerakkan paru-paru merupakan inisiator sehingga udara masuk atau keluar. Yang kedua, mekanisme aliran udara glotal. Dan yang ketiga, mekanisme aliran udara langit-langit lunak. Pada bagian atas batang tenggorokan terdapat pangkal tenggorokan atau larynx. Larynx memegang peranan penting dalam menghasilkan bunyi ujaran. Karena pada larynx tersebut terdapat pita suara. Pita suara itu memanjang dari depan ke belakang di bagian atas pangkal tenggorokan. Shire mengemukakan ada 4 macam posisi pita suara. Yang pertama, pita suara terbuka lebar. Pita suara akan terbuka lebar ketika seseorang bernafas secara normal. Jadi, saat ini tidak akan terjadi bunyi bahasa. Yang kedua, pita suara terbuka agak lebar. Ketika posisi ini, suara terbuka agak lebar atau posisi pita suara berjauhan, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tidak bersuara. Yang ketiga, pita suara terbuka sedikit. Pita suara terbuka sedikit kesebalikan dari pita suara terbuka agak lebar yang menghasilkan bunyi suara. Dan yang keempat, pita suara tertutup rapat. Pada posisi ini, suara tertutup rapat. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi glotal. Tempat bunyi bahasa yang dihasilkan dinamakan artikulasi. Proses terjadinya bunyi bahasa disebut proses artikulasi. Dan alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator. Berdasarkan ada atau tidaknya hambatan udara, bunyi bahasa dibedakan atas 2 macam, ada vokal dan ada konsonan. Selanjutnya yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Seperti kata mati dan mata, memiliki makna yang berbeda. Kata mati memiliki makna tidak hidup lagi atau tidak bernyawa,
sedangkan kata makna memiliki arti sesuatu untuk melihat. Perbedaan fonem lainnya seperti kata maki dan maka, kali dan kalah. Perbedaan arti atau makna dari kata-kata tersebut karena penggunaan bunyi yang berbeda. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan jika dalam suatu bahasa tidak terdapat pasangan minimal yang membedakan makna, berarti kedua bunyi itu bukanlah dua buah fonem yang berbeda. Akan tetapi, kedua bunyi itu merupakan variasi bunyi atau alofon dari sebuah fonem. Selanjutnya, pengenalan fonem. Untuk mengenali apakah sebuah bunyi merupakan fonem atau tidak, dapat mengikuti cara-cara berikut. Jenis fonem. Jenis fonem terbagi menjadi dua. Yang pertama, fonem primer. Jenis fonem yang kedua adalah fonem sekunder. Alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti. Umpamanya, fonem I dalam bahasa Indonesia memiliki 4 alofon. Distribusi fonem. Distribusi fonem dalam suatu bahasa tidak sama dengan bahasa lain. Letaknya bisa di posisi awal, tengah, atau terakhir pada sebuah kata. Fonotaktik. Setiap bahasa mempunyai aturan tertentu dalam mengurutkan fonem. Aturan pengurutan fonem untuk membentuk sebuah fonologis yang lebih besar dalam bahasa dinamakan fonotaktik. Satuan fonologis yang dimaksud adalah suku kata atau silabel. Apa itu silabel? Silabel adalah satuan runtutan bunyi yang ditandai oleh satu satuan bunyi yang paling nyaring.